Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan yang mulia Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, juga para sahabatnya dan pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, juga diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat satu judul, kilas balik perjalanan manusia pilihan Syatria Peningit dan kemunculannya, menyambung yang kemarin. Dalam pembahasan video kemarin Abah sudah jelaskan bagaimana perjalanan sang sosok manusia pilihan yang Abah katakan ada kemiripan dengan yang dialami oleh junjungan yang mulia Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai manusia pilihan yang terpilih atas ketentuan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki pada sosok manusia yang terpilih. Suka tidak suka, mau tidak mau, beliau harus menerima atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dan tidak bisa menolak kehendaknya yang terjadi pada dirinya sang sosok yang terpilih. Tentunya banyak yang menjadi pertanyaan, siapa sebenarnya manusia pilihan tersebut. Kalau di tanah Jawa ada istilah sebutan Syatria Peningit. Dalam video yang Abah bahas kemarin sudah Abah jelaskan perjalanan sang sosok manusia terpilih versi Islam. Perjalanannya juga versi keyakinan di Jawa, karena di video yang dahulu sudah Abah jelaskan sang manusia pilihan Syatria Peningit khususnya di Pulau Jawa ada hubungannya yang Abah sebutkan dengan berkedatun dua antara Jawa dan Makkah. Jawa dikenal dengan budi luhurnya, sedangkan Islam dikenal dengan akhlaknya. Maka para wali Allah yang banyak tinggal di Pulau Jawa mensiarkan agama Islam pada waktu itu, dan agama Islam sebagai agama yang sudah disempurnakan. Kembali ke pembahasan perjalanan beliau versi tanah Jawa, karena banyak yang meyakini sosok manusia pilihan tersebut saat ini berada di Pulau Jawa. Wallahu a'lam bishawab, di mana Abah tidak mengetahui. Tentunya dari awal Abah tadi katakan dua cara beliau mendapatkan petunjuk, dengan keadaan terjaga atau sadar, dan tertidur atau bermimpi. Tentunya pada setiap manusia umumnya mengalami hal tersebut, sadar atau tidak sadar. Kalau dibahas secara detail tentunya memakan waktu yang lama, dikarenakan perjalanan sang manusia terpilih sudah berlangsung sangat lama. Dalam tafakur memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk petunjuk, tentunya Abah tidak mengetahui jati diri sang manusia pilihan, apalagi keberadaannya saat ini. Karena Abah bukanlah ahli spiritual, juga bukan siapa-siapa. Tentu kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan cerita ini adanya di Pulau Jawa, Abah hanya memperkirakan beliau tentunya ada di Pulau Jawa. Entah di mana Abah tidak mengetahui keberadaannya. Di sini Abah mencoba membuka tabir perjalanan sang manusia pilihan versi Jawanya. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertafakur mohon petunjuk pada Allah, manusia pilihan dalam perjalanannya beliau juga mengalami peristiwa-peristiwa yang Abah katakan tadi, secara terjaga atau sadar atau bermimpi atau tertidur. Masyarakat Jawa khususnya meyakini suatu tempat dari cerita
turun-menurun tentang tempat atau suatu daerah yang mempunyai cerita tentang hal-hal yang menyangkut mistis atau kegoiban. Hal tersebut sudah tidaklah asing dimanapun, di setiap daerah ada hal tersebut tentang asal-usul suatu daerah atau hal-hal yang menyangkut goib. Pada suatu waktu, menurut keyakinan banyak orang, dengan para leluhur berkumpul di Pulau Jawa dari setiap daerah yang ada di Nusantara. Bukan hanya Pulau Jawa sendiri. Jadi di sini Abah jelaskan bukan hanya Pulau Jawa. Jadi seluruh daerah di Nusantara yang dulunya masih tersambung, tidak terputus, maka disebutlah Jawa Dwipa. Sampailah ke ujung Sumatera, dan juga kita dengar sejarah-sejarah kerajaan Jawa yang datang ke Sumatera. Tentu Abah tidak akan bahas yang Abah bahas tentang perjalanan manusia pilihan versi Jawa. Kembali ke awal berkumpulnya leluhur di setiap daerah Jawa, maka setiap leluhur dari setiap daerah memberikan calonnya atau keturunannya masing-masing Tuhan tersebut dalam selang waktu yang ditentukan, maka terpilihlah sosok tersebut. Dan tidak ada yang mengetahui dari daerah mana yang terpilih tersebut. Sulit kalau Abah jelaskan secara detail, maka Abah ambil secara singkat. Tentunya yang terjadi di muka bumi ini, di langit ataupun beserta isinya, adalah atas kehendak kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kekuasaan luhur. Jadi di sini Abah berusaha membuka kembali kisah tersebut. Dalam perjalanannya beliau selama di Pulau Jawa, tentunya banyak hal yang beliau alami, yang nyata ataupun yang tidak nyata, alias goib. Sebetulnya sudah Abah bahas di video yang terdahulu, tapi di sini Abah akan bahas untuk mengetahui atau mengenal sosok manusia pilihan yang dikenal dengan sebutan Satria Piningit, khususnya di Pulau Jawa. Sosok yang semar, tentunya masyarakat Jawa sangatlah mengenal tentang sosok ini. Dan cerita tentang yang semar atau Sabdo Palon juga Noyo Genggong tentang cerita mistis Bukit Tidar antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon, yang diyakini masyarakat Jawa masuknya agama Islam ke tanah Jawa. Dan hubungannya dengan Sabdo Palon, kita dengar kisahnya perjanjian antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon menagih janji. Tentu banyak kisah-kisah di tanah Jawa yang berkaitan dengan sosok manusia pilihan Satria Piningit, apapun sebutannya. Kisah tentang Sabdo Palon pun sebenarnya Abah sudah bahas di video terdahulu. Tanpa disengaja beliau melihat gambar atau terputus sosok tersebut. Mungkin penonton yang ingin mengetahui bisa dilihat di video terdahulu. Begitu juga tentang keyakinan adanya sosok naga yang menjadi cerita di masyarakat, masih meyakini bahwa sosok tersebut ada. Tentu segala sesuatu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyata, tapi hanya orang-orang tertentu yang ditemuinya dan sangatlah sulit diterima secara akal sehat yang mengetahui kejadian tersebut. Orang yang mengalaminya, untuk tidak semua orang mengalami, tentunya tidak bisa dibuktikan atau diulang kembali, karena bukan manusia itu untuk dapat bertemu hal-hal seperti itu. Hanya izin Allah SWT bisa melihat dengan nyata tentang hal tersebut. Tentunya manakala hijab telah terbuka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala hal yang gaib bisa terlihat, bukan melihat, tapi di sini Abah tidak membahas bagaimana sang sosok manusia pilihan terlihat dengan hal-hal yang gaib. Tentulah semua prosesnya yang panjang dalam perjalanan kehidupannya, dan Abah meyakini tentunya beliau mempunyai mursyid atau guru yang pada awalnya membimbing beliau pada awalnya. Dengan berjalannya waktu, beliau terus dibimbing seorang mursyid atau guru. Bisa jadi beliau mempunyai mursyid atau guru tarekat, karena untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya harus lebih dalam mempelajari agama. Tidaklah hanya dengan tersurat atau hal-hal yang tersirat. Beliau pelajari tentunya
Yang Abah katakan pada awal tadi, beliau mempunyai seorang guru atau mursyid yang membimbingnya berjalannya waktu dengan bermacam-macam kejadian atau peristiwa-peristiwa yang beliau alami. Tentu banyak hal di sini sehingga beliau menjadi sosok manusia pilihan. Melalui proses yang panjang dan mengalami kepahitan dalam kehidupannya, berbagai ujian yang beliau alami, tentu semua itu untuk membentuk mental sang sosok manusia pilihan tersebut. Karena begitu juga para orang-orang yang dipilih seperti kisah-kisah para aulia dulunya, tentu ujiannya sangatlah berat, sebuah ketentuan dari ketuhannya. Jadi dalam kesimpulan Abah, sang sosok manusia pilihan mengalami hal-hal yang demikian bukan beliau karena terpilih sehingga diberikanlah kenikmatan, seperti harapan setiap manusia ingin hidup senang dunia akhirat. Tentunya segala sesuatu itu prosesnya panjang dalam kehidupan manusia dan berbeda-beda ujiannya. Begitu tentang keilmuan beliau yang nanti Abah bahas di video selanjutnya. Orang-orang mengatakan beliau sudah diberikan ilmu laduni, mengetahui sesuatu yang kadang-kadang di luar nalar dan tidak bisa dijangkau dengan akal dan pikiran. Jadi kisah perjalanan sang sosok manusia pilihan apapun sebutannya, beliau tentunya sudah banyak mengalami hal-hal yang di luar nalar atau gaib, bisa nyata di hadapan karena beliau sang manusia pilihan tentu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti beliau tidak bisa berbuat salah. Manakala beliau berbuat kesalahan, maka cepat-cepat beliau bertobat. Tentang perjalanannya, beliau ditampakkan seekor naga yang selama ini kita anggap satu hal yang mustahil. Tapi kalau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang tidak mungkin bisa terjadi. Tentunya dalam kehendak Allah tersebut, maka terlihatlah sosok tersebut yang berwujud naga, itu pun nyata, yang dikenal dengan sebutan naga bumi atau naga antaboga, yang tanpa beliau sadari diperlihatkanlah, dan banyak lagi hal yang beliau alami. Begitu juga pertemuan beliau dengan sosok manusia yang berjubah merah, dan sosok tersebut sangatlah asing bagi beliau karena cara berpakaian tidaklah pada orang umumnya, tinggi besar dan bukan orang Indonesia dengan memakai sandal terbuat dari kulit pohon. Tentu semua itu di luar dugaannya dan keinginannya. Siapakah sosok yang suka memakai jubah merah? Tentu Abah tidak bisa pastikan siapakah beliau. Dan sosok tersebut tidaklah lama terlihat, manakala berpaling muka maka hilanglah sosok berjubah merah tersebut. Karena tampilannya seperti orang-orang dahulu. Apakah beliau sosok Syekh Siti Jenar? Wallahu a'lam bishawab. Karena hal seperti ini sering terjadi pada sosok manusia pilihan tersebut tanpa dia meminta. Tapi semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang Allah tampakkan kepada sosok manusia pilihan tersebut. Di masyarakat Jawa sangatlah mengenal tentang cerita kaca benggala. Di sini Abah sedikit mengupas tentu kepercayaan orang-orang manusia pilihan tersebut mempunyai kaca benggala yang konon katanya bisa melihat yang akan terjadi dan yang sebelum terjadi. Padahal menurut pandangan batin Abah, beliau bisa melihat sesuatu yang lalu dan masa akan datang karena sudah diberikan ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam istilah beliau sudah lulus weda. Tentunya kalau ujian-ujian untuk saat ini masih berlanjut, maka untuk menjadi manusia pilihan tidaklah mudah, penuh dengan kepahitan atau kesulitan dalam kehidupannya. Menjadi manusia pilihan bukanlah keinginan dengan hawa nafsu, tapi itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan tentang sosok manusia pilihan bukanlah dengan akal atau pikiran. Kalau menggunakan akal atau pikiran sangatlah terbatas dalam pembahasannya, karena pembahasannya tentang anak manusia yang dipilih dan diperjalankan. Hikmah dalam pembahasan tentang sosok manusia pilihan, kalau Allah sudah berkehendak pada hambanya, siapapun dirinya tidak ada yang tidak mungkin. Hanya kepada orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Tuhannya dan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Secara umum tentulah harus mempunyai mursyid yang membimbing kita untuk lebih memahami bagaimana kita mendekatkan diri kepada
yang menciptakan alam semesta ini, dan dengan kekuasaannya lah, karena Allah Maha Kuasa. Mungkin sahabat-sahabat Abah yang ada di sini Abah bisa memberikan satu pemahaman atau penjelasan tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah berpesan, dijaga lisannya, apapun komentar-komentar dari saudara kita mohon dihargai, dihormati. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.